Ya, halo guys, jadi hari ini gua kedatangan tamu spesial. Beliau salah satu mahasiswa dari negeri jiran sana ya. Mungkin udah tahu siapa dia. Halo, nama gue Miftahul Khair. Gue kuliah di University Putra Malaysia, di Hmm. Malaysia, jurusan komunikasi. Berarti baru tahun ini Kak Hoir. Iya, gue masuk tahun 2020 awal tahun. Berarti baru masuk ya. Iya. Terus kesibukan selama pandemi lu kan nggak di Malaysia nih, di Indonesia. Lu ngapain aja gitu kan? Ada kuliah juga sama kayak di Indonesia. Iya, kebetulan sama kayak di Indonesia. Di Malaysia juga ada kuliah online dan sekarang gue ada di Indonesia. Jadi kesibukan gue kemarin selama semester pertama tuh ya kuliah online biasa aja kayak teman-teman di sini. Berarti nggak beda jauh lah ya. Iya, kayak gitu. Berarti kesibukan ya kuliah online doang gitu Kuliah ya. online sama. Gak ada kegiatan lain. Nggak ada Nggak ada. Kayak semi pengangguran ya Pak. sedikit ya. Terus lu kan keterima di Universitas Putra Malaysia. Jurusan apa tuh? Jurusan komunikasi. Komunikasi. Sama gak sih komunikasi yang di Malaysia sama di Indonesia? Gue pernah compare sama temen gue yang komunikasi di salah satu universitas di Indonesia. Nggak jauh beda, tapi yang bikin bedanya tuh kalau di Indonesia dia itu penjurusannya itu rata-rata di semester akhir, semester 5 atau semester 4. Kalau gue dari semester 2 ini udah mulai penjurusan kayak jurnalis, broadcast, atau human communication gitu-gitu udah mulai penjurusan. Jadi dari semester 2 sampai akhir gue udah masuk penjurusan gue di komunikasi. Berarti lu udah ngambil jurusan komunikasi dan Iya. tidak ada bagian-bagian kayak di UI misalnya nih. Berarti langsung aja ilmu komunikasi, mempelajari semuanya. Enggak, justru gue semester pertama mempelajari semuanya, Mm-mm. semester kedua gue langsung masuk penjurusannya ke jurnalistik. Oh, berarti udah di jurusan lah ya. Udah di jurusan semester 2. Untuk di sana gimana? Apa tuh? Kena pandemi nggak? Pas masa pandemi di Indonesia, di sana juga masa pandemi. Iya benar, malah duluan di sana sebelum di Indonesia. Cuman di sana masih kayak enteng lah ya awal-awal, nggak terlalu panik. Hmm. Sampai pada suatu saat itu meledak tuh di Malaysia. Akhirnya Prime Ministernya mutusin buat lockdown selama 2 bulan lebih. Selama lockdown lu di sana? Sama lockdown, sebelum lockdown gue tuh langsung cepet-cepet balik ke Ke Indonesia Jakarta. karena gue takut takut nggak bisa kemana-mana kan sama lockdown. Akhirnya nyokap gue bilang udah kamu pulang aja lah, abang gue juga bilang udah pulang aja, nih beli ini daripada kamu ntar kejebak di sana kayak orang nggak bisa makan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi akhirnya gue pulang, Mm-mm. takut. Berarti sama lah ya di Indonesia, di sana Iya, juga pandeminya sama-sama mengerikan ya. sama-sama mereka Sama-sama kan sama. sama corona kan di mana-mana. Oke, gue mau nanya nih, banyak nih orang ya, kok bisa sih lu ibaratnya lu pintar dan lain-lain terus kan kenapa nggak dapat PTN di Indonesia? Gue pengen tahu kenapa. Nah, gue pengen tahu kan tiba-tiba lu ngambil ke Malaysia gitu kan. Jadi gimana? Ada apa tuh? Kenapa Kenapa? langsung milih ke luar negeri terus kan kenapa harus gagal di Indonesia? Kenapa gue gagal dulu kali ya? Iya, Kenapa coba gue silakan. gagal? Karena gue ini salah satu orang yang memiliki prinsip gue mau kuliah sesuai jurusan dan minat yang gue pengenin, termasuk yang batu gue karena gue pengen banget masuk psikologi waktu itu. Dan ya semua jalur gue tempuh jurusannya psikologi tanpa gue bersadar diri gitu loh. Psikologi itu kan tinggi banget kan ya Mm-mm. dibanding sama jurusan-jurusan lain. Nah, usaha gue pada saat itu mungkin belum semaksimal itu untuk menggapai impian gue menjadi mahasiswa psikologi di Indonesia, Universitas Indonesia. Gitu. Sempat nyoba di beberapa universitas ya. Iya banyak, bahkan gue tuh dari kan gue ikut tuh 2 kali tahap ya, SBM sama Mandiri. Mm-mm. SBM tuh kan 2 pilihannya, waktu itu gue pilih psikologi UI sama psikologi Undip. Dua-duanya tinggi-tinggi ya, Pak. Iya, karena gue merasa kalau gue mau kuliah ya gue harus pilih yang gue suka dong. Buat apa gue kuliah kalau gue nggak suka? Gitu. Dulu mikirnya gitu. Awalnya pede pengen ambil itu, lu yakin keterima gitu ya. Pede banget. Terima nggak terima, seenggaknya gue coba waktu itu ya. Gagal lah, itu sebuah proses lah ya. Iya sih, karena yang gue inget sih lu pengen banget psikologi ya. Iya betul. Saya pengen banget psikologi. Sangat tertarik psikologi. Kenapa tertarik ke psikologi? Pertama, ini jujur banget ya nih, Hmm. terlalu dalam ya, karena gue merasa banyak orang Indonesia tuh yang masih menyepelekan masalah psikologi, terutama di anak-anak muda. Banyak orang tuh yang ngerasa anak-anak remaja itu psikologinya udah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Maksudnya kayak gimana ya? Gue tuh percaya kalau misalnya usia remaja adalah dimana
fondasi psikologisnya tuh dibangun gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nantinya bandel, dianya nantinya ya pokoknya bandel, dia bakal balik baik lagi kalau misalnya fondasinya baik. Nah gue tuh tertarik untuk memperbaiki psikologis psikis anak-anak gitu loh, biar ntar kedepannya baik. Tuh awalnya. Dan gue juga sering baca-baca tentang psikologi tuh kayak asik banget gitu loh, kayak ya seru aja baca-baca tentang dunia psikologi, sering-sering baca-baca dulu. Ngebaca, katanya psikologi itu ngebaca pikiran orang, betul gak sih? Sedikit iya, cuman kalau orang psikologi biasanya nggak mau dibilang kayak gitu. Ya, karena ya mungkin dia bisa kali ya baca-baca dari tes kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau misalnya orang ngomong terus dia tahu ke sifat kepribadiannya tuh lebih ke dukun kayaknya dari psikologi. Oh, berarti orang psikologi juga nggak pas kita ngobrol awas dia orang psikolog, Ya, nanti itu dibaca pikiran nggak kayak gitu juga ya, enggak tapi lah, dia iya. ngambil kesimpulan berdasarkan tes-tes yang Iya, dia sediakan berdasarkan gitu. teori yang dia pelajari juga. Nah, cita-cita lu di psikologi udah dikubur dalam-dalam masuk ke ilmu komunikasi, atau di ilmu komunikasi juga nggak beda jauh sama psikologi? Sebenarnya tuh gue kemarin pas gagal, Mm-mm. gagal semua ini, gue tuh sempat merenung kak, Mm-mm. sempat mikir kenapa gue gagal dan sebenarnya tuh gue maunya apa. Mm-mm. Nah, gue mikir kan sebenarnya gue mau apa? Gue maunya psikologika atau gue mau menjadi orang yang menyampaikan ilmu tentang psikologi. Kalau misalnya gue cuma mau jadi orang yang menyampaikan ilmu tentang psikis gitu kan, Mm-mm. gue juga bisa ngambil kesempatan itu dari belajar komunikasi. Karena gue mikir gue bisa kuliah komunikasi dan gue bisa belajar tentang ilmu psikologi tanpa harus kuliah psikologi. Akhirnya gue dari tahun ini tuh udah mulai baca-baca buku tentang apa namanya self awareness, tentang yang basic-basic psikologi gitu. Jadi Berarti gue lu menemukan juga ya psikologi di ilmu komunikasi juga penting iya, gitu ya, tapi di luar kampus gue. luar kampus. Ya karena gue merasa kampus eh, gue bisa belajar lebih daripada yang diajarin sama kampus gitu loh. Gitu. Jadi gue belajarnya tentang psikologi ya dari buku-buku, dari internet gitu, gue manfaatin semua yang ada. Oke, berarti kalau alasan masuk ke Malaysia itu karena lu pengen cari sensasi aja di luar negeri, cari pengalaman baru kali ya. Lebih ke menantang diri sih kak. Menentang diri. Menantang diri karena gue merasa dulu gue sangat tidak mampu berbahasa Inggris. Gue menantang diri gue untuk menjadi orang yang maju, karena kalau gue nggak tantang gue akan selamanya bodoh dalam bahasa Inggris kan. Akhirnya gue menantang diri gue. Salah satu resiko memilih kuliah di luar negeri adalah harus bisa bahasa Inggris. Pada saat itu gue nggak bisa. Akhirnya gue challenge diri gue mau kuliah di luar negeri agar sedikit demi sedikit kebodohan gue menghilang dari diri gue. Oke, jadi pengen memacu adrenalin aja gitu ya. Iya, betul. Sama kalau misalkan di Indonesia aja kayaknya gue kurang deh misalkan kayak gitu. Bener. Karena kalau misalnya gue di Indonesia gue bakal stuck di kebodohan bahasa Inggris gue dan gue nggak akan berkembang di situ. Bener. Selama di Malaysia lu kan kuliah di negeri orang nih. Perlakuan orang negeri Malaysia gimana terhadap orang Indonesia? Mungkin ya karena gue hidup di wilayah kampus, kan gue tinggal di asrama nih. Untuk informasi aja, gue tinggal di asrama di dalam kampus. Jadi mungkin karena gue tinggal di wilayah terpelajar ya, jadi sifat mereka welcome banget sih sama kita, kayak ya friendly lah, kayak ya namanya juga serumpun. Gue nggak ada merasa ada kesenjangan sama sekali sih sama orang-orang di sana. Mereka baik-baik kok. Mungkin sama-sama mahasiswa juga kan, jadi kayak nggak terlalu parah lah. Nggak seperti yang diperlihatkan di media lah ya, Malaysia Indonesia enggak ya? Enggak, itu oknum-oknum aja tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri nih, terutama untuk di Malaysia, jangan takut karena mereka juga baik-baik ya. Baik-baik. Kalau bahasa setiap harinya bahasa Melayu atau bahasa Inggris nih yang dipakai di sana? Kalau bahasa untuk belajar sehari-hari belajar itu pakai bahasa Inggris karena pengantar gue bahasa utamanya bahasa Inggris. Tapi karena kalau misalnya di keseharian mau beli makanan, mau main kemana itu pakai bahasa Melayu gitu. Tapi mereka orang Malaysia pun ngerti kok bahasa Indonesia karena mereka tuh dengerin lagunya, tontonannya rata-rata itu dari Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia, sedikit mereka mengerti dibanding mereka ngomong bahasa Melayu. Itu gue kadang nggak ngerti banget karena mereka ngomongnya cepet banget. Iya, sama cengkoknya aneh ya. Iya. Susah lah ya kalau kita orang Indonesia pakai cengkok Malaysia ya. Iya, harus nada tinggi. Lu jangan nantang gue pakai bahasa Melayu ya kan. Gak mungkin gue. Karena yang gue lihat sih
susah juga gitu kan. Berarti perbedaan pandemi sama pelajar juga di sana sama ya? Iya. Mungkin berapa tahun sih lu nanti di sana kuliah? Gue kuliah di sana ada 7 semester, 3,5 tahun, Hmm. dan itu termasuk internship magang. Oh, enggak, berarti 3,5 tahun total, insya Allah. rencana pengen di sana atau di Indonesia nanti setelah lulus? Setelah lulus, gue ingin lebih men-challenge diri gue niatnya mau ke Eropa. Mau ke Eropa, Ya, S2 Eropa, S2 Eropa. ngambil ilmu komunikasi lagi di Eropa. Itu dia, gue masih bimbang mau lanjutin komunikasi atau gue mau ngambil psikologi. Nah, gue mau nanya nih, lu kan udah di Malaysia, di Indonesia, lu lebih betah di mana? Lebih betah di mana? Iya. Lebih betah ya. Sebenarnya gue tuh orangnya yang gak terlalu susah adaptasi sama lingkungan ya. Jadi gampang aja gitu. Kalau betah nggak betah tuh mungkin karena kemarin gue belum terlalu lama di Malaysia ya. Jadi belum kerasa nggak betahnya gitu loh Kak. Karena kita masih pikirannya main dan happy-happy aja gitu. Karena menurut gue 2 bulan itu kayak liburan aja gue ke Malaysia. Jadi nggak ada alasan untuk nggak betah. Dan emang gue pengen jauh kali ya dari orang tua. Maksudnya kayak gue pengen hidup ngerantau gitu sendiri biar gue bisa mengekspresikan diri gue lebih. Jadi kayak gue enjoy aja gitu kuliah di luar. Cuman kalau bilang betahan di mana, ya pasti Indonesia ya, pasti Indonesia karena orang tua gue di sini juga, makan gratis, nggak perlu mikir. Maksudnya kayak lo bangun tidur udah ada makanan lah gitulah sama orang tua lo udah disiapin. Kalau di sana lo harus mikir nih besok nanti mau makan apa, harus misahin juga uang-uangnya gitu-gitu kan, yang lebih berpikir di sana. Berarti sama lah ya kayak anak-anak mahasiswa di Indonesia juga ya. Walaupun di Indonesia mereka merantau juga, kalau selama di kosan jauh dari orang tua pasti Iya, mikir kayak lu juga ya. Nggak beda jauh mirip lah kok ya. sama iya. Cuman ini bedanya ya, lu beda negara gitu ya Beda, sama beda. nggak kayak teman-teman yang di sini. Oke. Terus nih ada mungkin ya beberapa orang, gue juga pengen sih kayak lu misalkan, lu kan menginspirasi orang-orang. Aduh, Nah gimana sih trik-trik biar mereka dapat PTN, bukan PTN lagi sih, berarti perguruan tinggi luar negeri ya? Gimana caranya tuh? Nyari info atau nanya kemana gitu kan? Sebenarnya gue tuh kalau bisa kayak gini agak bingung ya. Karena kalau mau kuliah tuh menurut gue jangan inilah, jangan asal milih gitu loh. Karena ini kayak jenjang lo, batu loncatan lo ke kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara keluar negeri itu gampang Kak sebenarnya, cuma niat aja. Pertama niat, lo harus cari tahu minat bakat lo kemana. Lo cari negara mana yang bagus tuh tentang maksudnya negara mana yang bagus jurusan yang lo pengen gitu. Nah, udah cari info, kalau udah dapet biasanya ya kalau di luar negeri itu kuliah ada agennya Pak, ada agensi gitu. Agensi itu yang buat nyalurin nilai-nilai lo, semuanya data-data lo, berkas-berkas lo ke kampusnya. Itu lebih mudah sih. Gue waktu itu pakai agensi. Jadi ya lo tinggal cari lo mau ke kampus mana. Nah biasanya perwakilan kampus tuh ada agensinya di setiap negara. Nah lo baru cari tuh agensinya. Itu bisa dibantu sama mereka. Udah kok. Dan paling ya sertifikat bahasa sih, karena lo masuknya kan kelas internasional. Sama kayak di UI juga, kalau kelas internasional kan dia sudah sertifikat TOEFL atau IELTS-nya kan. Nah, sama gitu juga sih kok apa namanya syarat-syaratnya. Berarti pertama kita harus punya agensi, yang keduanya bahasa Inggris kita juga harus dilatih ya. Yang pertama lo harus tahu lo mau kuliah di mana. Oh iya benar. Kenapa lu pilih Malaysia? Karena menurut lu budayanya beda jauh sama Indonesia. Pertama iya, biar gue nggak terlalu culture shock, gue pilih yang culture-nya nggak jauh beda sama Indonesia. Dan kebetulan di Malaysia tuh biaya kampusnya nggak terlalu jauh sama di Indonesia kalau dibandingin sama swastanya yang bagus ya. Kalau misalnya ngomongin kayak IARSI, kayak Trisakti, itu gue pernah waktu itu hampir daftar IARSI. IARSI itu psikologi 15 juta per semester. Sedangkan gue di Malaysia itu cuma 17 sampai 18 juta semester. Nah, itu kan gak jauh beda kan. Nah, akhirnya ya gue milih-milih ya benefitnya lebih banyak kan gue masuk ke Malaysia. Ya udahlah, kita realistis aja gitu loh. Kalau misalnya benefitnya banyak di luar ya udah bilang lebih banyak benefitnya aja. Berarti lo nyari relasi juga kali ya di sana supaya Benar. benefit yang lo maksud itu relasi kali ya, pengalaman, bener gak sih? Iya, pengalaman. Pengalaman, relasi. Kalau misalkan masih di Indonesia dengan harga yang segitu, kayaknya lo mending pilih yang lain dulu gitu ya. Iya. Ada pesan-pesan gak sih buat anak-anak yang sekarang lagi mempersiapkan anak buat SBMPTN itu, buat SNPTN,
supaya tidak seperti lu kan, lu juga awalnya pengennya sih lulus SNPTN, lulus SBM. Ada nggak sih trik khusus buat mereka jangan sampai lu memprioritaskan ego lu atau gimana coba? Eh, Gimana ya saran buat mereka biar Ya, kecewa biar di mereka PTN ya. kalau bisa sih jangan sampai mandiri-mandiri deh lulus SBM deh kalau bisa gitu kan. Sebenarnya lo agak salah lah ya gue, karena kan gue gagal ya kak ya. Ya nggak apa-apa kan supaya Iya, mereka iya, tahu. iya. Eh, Sebenarnya yang pertama banget ya, jangan terlalu dibawa stres, karena itu bisa berpengaruh sama antara fisik lo. Jadi lebih apa ya, mengapresiasi diri aja gitu kak. Karena ada orang yang belajar tuh sampai belajar aja terus, kegiatannya belajar aja terus. Eh, Sampai dia tuh nggak peduli kesehatannya gitu kak. Karena banyak faktor X yang bisa bikin gagal gitu loh. Entah lo udah belajar terus ntar nyampe ujian lo sakit. Ya gitu-gitu tuh hal-hal yang harus dipikirin. Maksudnya eh, bagian tubuh lo tuh nggak cuma otak doang. Jadi yang lo isi asupannya jangan di otak doang. Lo harus olahraga juga, lo harus sosialisasi, karena lo manusia sosial, manusia sosial. Ya faktor-faktor gitu tuh kalau menurut gue jangan lupain. Karena gue pernah baca kalau misalnya lu belajar terus stop, lu ngobrol sama orang tanpa memikirin pelajar lo, pas lu mulai belajar lagi itu bakal lebih efektif belajarnya dan lu lebih produktif gitu belajarnya. Ibaratnya belajarnya lu harus happy gitu, jangan Lu fokus harus belajar happy, aja ya, gitu. harus Ntar dibawa happy. bukan masuk tapi malah kebul ya. Iya benar, harus dibawa happy. Cuman mungkin ya ada orang yang terus belajar dan akhirnya berhasil, tapi mereka tuh gak sadar melewatkan momen-momen yang seru gitu loh selama mereka belajar. Terus ada momen-momen yang seru gitu loh yang mereka lewatkan. Sayang banget kalau menurut gue gitu. Berarti belajarnya juga belajar tapi ya harus happy gitu ya. Iya, belajarnya efisien terusan gitu loh, efisien. Jadi nggak waktu belajar gitu terus, karena kalian tuh butuh yang lain juga gitu, nggak cuma belajar doang. Gitu. Lebih idealnya dalam satu hari belajar tuh berapa jam sih bagi lu? Kan kalau gua nanya yang lainnya, gua paling 3 jam cukup, 2 jam cukup gitu. Kalau bagi lu? Kalau gua ya, gue kalau ini gue lakuin kemarin pas UAS tuh gue belajar untuk UAS tuh gue belajar 4 jam sehari, tapi gue bagi 2 jam 2 jam pagi 2 jam malam. Nah itu tuh gue bagi, jadi 4 jam sehari cukup lah ya itu. Tapi di luar pelajaran gue benar-benar nggak mikirin pelajar, di luar jam belajar gue benar-benar nggak mikirin pelajaran gitu. Tapi pas belajar ya gue fokus belajar, handphone gue buang, yang lain gue buang, gue fokus belajar. Jadi pas begitu lu udah nyemplung belajar itu, lu fokus fokus melupakan belajar. dunia media sosial dan lain-lain, lu fokus apa yang lu mau pelajarin kayak gitu ya, supaya ada hasilnya nanti. Benar-benar. Mungkin pesan-pesannya cukup sekian kali ya dari lu kayak gitu, atau masih ada pesan yang buat mereka supaya mereka berhasil? Kan lu juga mungkin kalau diterima di SBM mungkin nggak sampai ke negeri jiran ya. Iya benar, pasti. Ada pesan buat mereka? Pesannya ya buat mereka ya. Apa ya pesan buat mereka yang ingin berjuang itu? Apa ya? Lebih meresapi setiap momen lo, proses lo belajar tuh lo resapi, lo maknai, karena nantinya itu bakal apa ya, bakal mau lu sukses mau lu enggak, nantinya bakal ada value gitu yang datang ke lo. Jadi kayak ya lu resapi setiap momen proses lo belajar tuh, lo enjoy lah ya. Jadi kayak gini lo mencoba buat mencintai yang lo pelajari, itu menurut gue penting banget. Jadi kalau misalnya lo kayak merasa belajar tuh musuh ya, itu nggak akan masuk. Kayak ya udah belajar mencintai aja gitu mereka. Kayak kebanyakan kan nggak suka matematika gitu ya. Lu belajar mencintai aja gitu loh, pura-pura cinta juga nggak apa-apa. Emang bisa belajar pura-pura cinta? Ya maksudnya lu paksain gitu loh. Gitu. Ada lagi tambahan mungkin dari lu? Apa ya? Duh bingung nih kalau nggak ditanya. Gue nggak tahu kak. Mungkin selain belajar dan lain, ibadah mungkin ya, ibadah juga. Ibadah iyalah. Kalau menurut gue ibadah mah orang gak usah diingetin lah, itu urusan dia sama Tuhan ya. Kayak ya lu sebagai hamba itu udah kewajiban lu buat beribadah gitu loh. Udah lu ujian gak ujian, lu lagi ada persiapan gak ada persiapan, ibadah itu wajib kalau menurut gue. Kayak lu jangan cuman ada pengennya aja ibadah gitu loh. Maka dari tadi gue nyinggung ibadah, karena itu emang kewajiban lo sebagai seorang hamba gitu. Jadi ya
tahu diri lah ya. Mm-mm. Kalau ibadah mah udah pasti harus dilakuin gitu, itu udah bukan perdebatan lagi. Kalau ibadah udah kewajiban buat kalian seorang hamba. Ya, jadi kenapa gue nanya hal ini karena dari tamu gue yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga, ternyata ya emang kalau misalnya kita pengen berhasil ya selain kita belajar, berusaha juga kekuatan doa itu penting banget ya. Kadang kan banyak yang pintar tapi sama agamanya kurang. Iya, betul. Ada kan yang kayak gitu. Mungkin bisa negesin aja kali ya buat gimana? Sama ini Kak, Apa? dukungan dari orang tua, Orang terutama tua. ibu itu Ibu. penting banget ya. Lo kayak harus gimana ya? Harus bisa satu visi sama nyokap lo sama orang tua lo, biar mereka doainnya ikhlas, lo doanya ikhlas, jadi tuh barengan gitu loh, seiring doa lo kemana, doa ibu lo, doa orang tua lo kemana, itu bakal lebih mantep kalau menurut gue. Jadi lo harus baik-baik sama ibu lo buat dapetin restu mereka. Berarti ini doa itu penting banget ya. Iya, Jadi iya, iya. doa lu apa, doa orang tua apa, kan biasanya keinginan orang tua juga. Berarti kalau kayak gitu keinginan orang tua juga lu harus ikutin. Iya bisa jadi bisa iya gini. Bisa iya, tapi kalau misalnya gue saranin sih ya, keinginan lo dahuluin dulu. Jadi lo bisa obrolin itu sama orang tua lo, karena orang tua pasti ya intinya mereka pengen anaknya lebih daripada orang tuanya. Cuman cara mereka menyampaikannya aja yang susah kita pahami. Kalau misalnya lo punya satu tujuan, percaya sama gue, kalau lo baik sama orang tua lo obrolin baik-baik, mereka bakal dukung. Gak ada orang tua yang gak dukung anaknya buat jadi sukses gitu loh. Karena gue tahu juga lo pengen jadi ini, pengen jadi itu karena pengen sukses, bukan pengen jadi gembel kan nantinya. Iya betul Iya betul. benar. Jadi kalau misalnya gitu, tinggal lo berbuat baik aja sebaik-baik mungkin sama orang tua lo. Terus kalau misalnya ada cekcok perbedaan pendapat, lo ngalah, lo ngomongin baik-baik sampai akhirnya lo nemu di titik dimana satu kalian tuh punya satu tujuan gitu loh, punya satu persetujuan gitu. Oh ya udah, kamu saya restuin. Ya udah, akhirnya mereka doa seiringan gitu kan, enak banget ya kan. Biar doanya seiring kayak yang lu ceritain tadi. Karena gitu ya. banyak orang tuh yang merasa, Kak saya dilarang ini sama orang tuanya, tapi tindakan dia ke orang tuanya emang ngeselin gitu loh. Nah itu kayak lu berharap direstuin sama orang tua lu, tapi kelakuan lu sama orang tua lu kurang ajar. Itu kan kayak gak masuk akal kan. Nah kalau misalnya lu emang mau direstuin, ya lu harus bisa lah yang ngelobi lah istilahnya ya. Lu harus bisa ngelobi, lu harus baik, dan ya itu sampai dapat restu gitu, dan lu obrolin cara baik-baik gitu. Oke nih, gue dapat info dari Hoyer. Jadi kalau misalkan banyak kan gue pengennya ini tapi orang tua pengen gitu, kan banyak gitu. Jadi untuk kedepannya nih gue saranin aja nih buat kalian semua, obrolin dulu sama orang tua nih, gue pengennya kayak gini gitu, terus kasih gambaran biar orang tua lu juga paham ya. Iya benar-benar, kasih gambaran, kasih karena orang tua gambaran. tuh kan pendidikannya tahun berapa, kita tahun berapa kan berbeda kan. Nah orang tua tuh kasih pemahaman aja, lu jangan ngoceh yang ngayal aja gitu loh. Karena kalau misalnya masuk ini nanti kita bakal jadi gini gitu, jangan yang kayak gitu. Maksudnya lu kayak kasih, oh kalau ini kesempatan untuk kerjanya lebih gampang, kesempatan masuk kampusnya juga lebih gampang, dan aku lebih suka belajar ini gitu loh. Jadi kayak yang rasional gitu loh penjelasan lo, argumen lo tuh yang rasional, yang bisa dimengerti sama orang tua. Jadi jangan kerjanya ngelawan aja terus ya. Susah lah mau dapat terus tuh gimana kalau lo ngelawan terus. Ya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Cukup ya. Hoyer, sampai sini ya. Nanti di sesi selanjutnya gue bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Hoyer. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Atau mungkin ada yang belum disampaikan, cukup lah ya. Cukup. Yang gue tahu juga Hoyer itu emang nurut banget sama orang tuanya, terutama ibu lu juga sayang banget sama lu ya. Kalau yang gue tahu sih. Aduh ya, untuk mama yang nonton iya mah. Iya. Ya itu sih yang gue tahu ya, karena gue di sini juga dari mahasiswa itu sama orang tuanya gitu dari awal pendaftaran, bahkan gue pengen tahu dia sampai kuliah di mana ya. Untuk sesi pertemuan bareng Hoyer ya yang udah tembus kuliah di negeri Malaysia, gue cukupan sampai sini ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, apa yang gue sampaikan, apa yang telah Hoyer infokan juga buat kalian semua. Bagi yang mau kuliah di luar negeri, kan tadi pertama harus ada agency sama bahasa Inggris lu ya, ibaratnya harus ditingkatkan lagi. Gua dan Hoyer pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.